don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Kembali viral di jagat media sosial, kiper Sampdoria, Emil Audero Mulyadi kepergok follow Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hal itu langsung menimbulkan banyak pertanyaan, alasan apa yang membuat Emil Audero mengikuti Instagram Erick Thohir. Diketahui, Emil Audero merupakan pemain yang punya darah keturunan Indonesia. Ia bahkan diketahui lahir di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 18 Januari 1997. Akan tetapi, dirinya besar dan banyak menghabiskan karir di Italia. Saat ini, Emil Audero juga memiliki kewarganegaraan Italia. Jauh sebelum merebaknya kabar Emil Audero mengikuti Erick Thohir di Instagram, ia pernah didekati PSSI untuk gabung timnas Indonesia. Namun kala itu, ayah Emil Audero, Edi Mulyadi menegaskan bahwa anaknya lebih memilih berjuang bersama timnas Italia agar bisa tampil di Piala Dunia. Pasalnya, timnya Sampdoria harus degradasi ke Serie B musim depan. Selain itu, timnas Italia juga tak kunjung memanggil namanya ke daftar pemain untuk tim nasional. Sebagai informasi, Emil Audero mengawali karirnya dengan menimba ilmu di tim muda Juventus pada tahun 2012. Kemudian ia naik kelas ke tim utama Juventus pada tahun 2015. Setelah itu ia bermain untuk Venezia pada tahun 2017. Pada tahun 2019, Emil Audero memutuskan untuk bergabung dengan Sampdoria. Kiper berusia 26 tahun tersebut masih terikat kontrak dengan Sampdoria hingga 30 Juni 2026. Kini, Emil Audero Mulyadi berkesempatan untuk membela timnas Indonesia. Meski sempat mendapat panggilan timnas Italia U21, Emil Audero masih berhak pindah kewarganegaraan. Pasalnya, secara regulasi FIFA, pemain yang belum membela tim nasional senior, masih diperkenankan pindah warga negara, dan membela timnas negara tersebut. Di sisi lain, saat ini PSSI juga sedang gencar-gencarnya mencari pemain berstatus grade A untuk membela timnas Indonesia. Sehingga pengalaman Emil Audero merumput di Liga Italia itu sangat berharga bagi timnas Indonesia. Apalagi saat ini PSSI tengah gencar bertransformasi menjadi lebih baik pasca terpilihnya Erick Thohir jadi ketua umum. Terlebih jadwal timnas Indonesia untuk kedepannya terbilang cukup padat. Selain menghadapi FIFA Matchday Juni 2023, timnas Indonesia bakal melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian ada juga agenda Piala Asia 2023 yang akan digelar pada Januari 2024 di Qatar. Meskipun begitu, hingga saat ini belum ada kabar pasti soal alasan utama Emil Audero Mulyadi mengikuti Instagram Erick Thohir. Penjaga gawang Persebaya Surabaya, Hernando Ari buka suara dengan wacana naturalisasi di sektor penjaga gawang timnas Indonesia. PSSI sendiri masih terbuka kemungkinan untuk menambah jumlah pemain naturalisasi. Hamdan sendiri jadi sosok yang mengurus naturalisasi pemain timnas Indonesia. Memiliki jabatan staf ahli soal potensi diaspora membuatnya bertugas untuk menjadi jembatan antara federasi dan pemain keturunan. Saat ini PSSI dikabarkan sedang mengincar pemain keturunan grade A. Apalagi, skuad Garuda akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 yang digelar tahun depan. Berbicara tentang pemain Eropa dengan kriteria tersebut muncul 3 nama potensial. Pemain tersebut adalah Jordi Waherman dari ADO Den Haag, Jay Itzes dari Go Ahead Eagles, dan Ragnar Oratmangoen dari FC Groningen. Potensi naturalisasi juga menyasar posisi penjaga gawang timnas Indonesia. Nama Cyrus Margono jadi pemain terbaru yang sudah dalam tahap penjajakan menuju proses naturalisasi. Cyrus Margono sendiri saat ini tampil di klub elit di Liga Yunani yaitu Panathinaikos. Statusnya tersebut membuat para penjaga gawang yang jadi langganan starter sebagai penjaga gawang klub-klub Liga 1 waspada. Apalagi, Sintayong juga kerap merotasi nama-nama penjaga gawang di setiap FIFA Matchday. Meski begitu, adanya pemain naturalisasi tidak menciutkan nyali Hernando Ari. Penjaga gawang asal Semarang tersebut mengaku sudah siap bersaing untuk tempat utama di pos kiper timnas Indonesia.
Santai mas, itu menumbuhkan persaingan yang sehat dan menumbuhkan performa saya sendiri di tim maupun di timnas Indonesia, ujar Hernando Ari pada Jumat, 2 Juni 2023, sore WIB di lapangan Tor, Surabaya. Atau dimanapun itu, semoga bisa membawa Indonesia semakin maju, lanjutnya. Hernando Ari jadi salah satu penjaga gawang yang dipanggil timnas Indonesia untuk FIFA Matchday bulan Juni 2023. Pada periode tersebut, timnas Indonesia bakal menantang Palestina dan Argentina. Hernando Ari bakal bersaing dengan Syahrul Trisna dan Reza Arya Pratama. Ini jadi comeback bagus Hernando Ari usai absen dari timnas Indonesia sejak pertengahan 2022. Ia memulai comeback bersama timnas Indonesia usai tampil gemilang di SEA Games 2023. Pada ajang tersebut, Hernando Ari sukses mengantarkan timnas U22 Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023. Pada turnamen tersebut, ia hanya absen 2 kali dari timnas U22 Indonesia dan sukses tampil gemilang di partai final melawan Thailand. Staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan buka suara terkait banyak pemain potensial Indonesia yang masih belum menjalani proses naturalisasi. Hamdan sendiri sempat jadi sosok yang mengurus naturalisasi pemain timnas Indonesia. Terbaru adalah Cyrus Margono yang dalam proses pengembalian menjadi WNI. Memiliki jabatan staf ahli soal potensi diaspora membuatnya bertugas untuk menjadi jembatan antara federasi dan pemain keturunan. Saat ini PSSI dikabarkan sedang mengincar pemain keturunan grade A. Apalagi, skuad Garuda akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 yang digelar tahun depan. Berbicara tentang pemain Eropa dengan kriteria tersebut muncul 3 nama potensial. Pemain tersebut adalah Jordi Waherman dari ADO Den Haag, Jay Itzes dari Go Ahead Eagles, dan Ragnar Oratmangoen dari FC Groningen. Terkait 3 pemain tersebut, Hamdan Hamedan memberikan alasan. Dia menyadari bahwa 3 pemain tersebut memiliki kualitas. Selain itu, pemain keturunan adalah aset bangsa dan sangat membantu bagi timnas Indonesia. Secara umum saya percaya pemain diaspora yang berbakat di luar negeri adalah aset bangsa. Nama-nama itu sangat familiar bagi saya dan saya tahu kualitas mereka sangat baik, kata Hamdan Hamedan dilansir Bola Sport dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Hamdan menambahkan bahwa untuk menjalani naturalisasi memerlukan proses. Salah satunya adalah harus ada permintaan dari PSSI agar timnya bisa bergerak untuk melanjutkan proses tersebut. Dia menilai bahwa tambahan 3 pemain ini akan semakin menambah kekuatan skuad Garuda. Namun, yang bertugas menaturalisasi mereka adalah cabur, dalam konteks ini PSSI. Tentu jika mereka menghendaki saya percaya bisa meningkatkan prestasi timnas, tapi bolanya ada di cabang olahraga, itu federasi sepak bola kita, tambahnya. Jika berkaca pada proses naturalisasi sebelumnya, maka pelatih Shin Tae-yong maka memberikan rekomendasi. Nantinya, Hamdan dan timnya akan mengurus proses naturalisasi tersebut seperti yang sudah dilakukan. Langkah tersebut juga dilewati oleh Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang baru saja mendapatkan status WNI dan mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Skema yang terdahulu adalah Shin Tae-yong harus secara resmi meminta nama mereka kepada federasi. Kemudian federasi merekomendasikan nama tersebut kepada Kemenpora, pungkasnya. Legenda timnas Argentina, Juan Sebastian Veron, menilai Indonesia memiliki banyak pemain muda berbakat. Hal itu pun dilihat Veron dalam skuad timnas Indonesia U16. Veron berkesempatan datang ke Indonesia bersama legenda sepak bola dunia lainnya, yaitu Roberto Carlos, Marco Materazzi, Eric Abidal, dan Giorgos Karagounis. Mereka diundang PSSI untuk menjalani beberapa kegiatan yang meliputi transfer ke knowledge G, mini turnamen, coaching klinik, sesi game, talk show, hingga temu sapa. Setelah mengikuti seluruh rangkaian acara, pemain asal Argentina itu memberikan sorotan positif terhadap para pemain timnas Indonesia U16. Pertama, terima kasih untuk semua masyarakat Indonesia, rasanya fantastis di sini dan banyak talenta hebat di sini, kata legenda sepak bola dunia Juan Sebastian Veron dalam turnamen mini pemain U16 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Kamis, 1 Juni 2023. Talenta memang banyak di seluruh dunia, tetapi saya lihat banyak juga di sini, kerja keras, good work,
Para pelatih juga bagus, ujarnya. Menurutnya, para pemain muda U16 sudah memiliki kemampuan yang bagus dan masih bisa untuk lebih berkembang lagi ke depannya. Sehingga, mereka kelak mampu menjadi bibit-bibit unggul timnas Indonesia. Mereka bagus, jadi mereka punya waktu yang panjang untuk berkembang. Mereka juga bisa bermain di timnas suatu saat nanti, ujarnya. Jadi Indonesia punya masa depan dalam sepak bola, ucapnya. Di sisi lain, jelang laga Indonesia versus Argentina, Presiden Federasi Sepak Bola Argentina Claudio Fabian Tapia, membuka alasan mau melakoni FIFA Matchday kontra timnas Indonesia.